karena memang mama aku juga punya kelebihan ya, mama aku kan disabilitas ya. Jadi dulu tuh benar-benar kehidupan kita tuh bisa dikatakan susah banget, susahnya tuh benar-benar banget gitu. Karena ngontrak aja kita tuh bisa pindah-pindah gitu, karena diusir sana-sini. Nah jadi dulu berawal dari aku nggak bisa bayar sekolah, itu aku coba ikut sama teman ngamen. Sampai akhirnya satu kejadian aku jadi naik angkot, terus aku kepental dari angkot, tangan aku tuh patah, terus aku diantar sama salah satu tukang asongan. Di situ mama aku tahu aku ngamen. Kenapa aku ngamen? Aku mau sekolah, soalnya kita udah gak bayar sekolah SPP. Tuh terus mama aku nangis. Nah makanya kenapa aku tuh tekad banget untuk kayak, oh gue harus bisa sukses nih, tapi cara sukses gimana ya biar bisa sukses gitu. Nah makanya pikiran aku untuk bisa punya usaha kayak gitu. Halo, perkenalkan aku Bella Nova, aku owner dari salah satu brand fashion, khususnya di sepatu, yaitu Bellasus JKT. Aku kelahiran 89 dan aku bangun bisnis sudah sejak dari 2015. Usaha aku Bellasus JKT, jual sepatu handmade, jadi kita punya tim produksi sendiri. Untuk saat ini sih kita udah punya tim produksi sendiri, tapi dulu waktu ngerintis, ngebangun, kita ngambil dari supplier. Dulu berawal 2015 itu berawal dari toko offline justru. Karena mulai melihat media sosial mulai hits kan, aku mulai mencoba media sosial, akhirnya kita malah lebih melesatnya di online. Jadi sebenarnya kalau untuk background, aku dilahirkan oleh seorang ibu yang single parent, janda. Jadi dari kecil itu aku udah hidup cuma sama ibu aku aja, fight-nya benar-benar sama ibu aku. Nah kita tuh 3 bersaudara, satu abang aku itu terpaksa harus dibesarkan oleh nenek aku di kampung. Jadi mama aku tuh cuma ngidupin 2 anak aja. Karena memang mama aku juga punya kelebihan ya, mama aku kan disabilitas ya. Jadi selain disabilitas, mama aku juga pendidikannya kan nggak sampai SMA, cuma sampai SMP. Jadi dulu tuh benar-benar kehidupan kita tuh bisa dikatakan susah banget, susahnya tuh benar-benar banget gitu. Karena ngontrak aja kita tuh bisa pindah-pindah gitu, karena diusir sana-sini. Sampai sekolah juga, aku pernah dikeluarin sama guru karena kan kenaikan kelas kan. Kalau kenaikan kelas dulu kan itu harus lunasin dulu SPP. SPP itu aku nggak bisa bayar, ditanya sama guru, kamu kok udah main masuk aja, kamu kan belum bayar SPP. Nah di situ aku keluar. Dari situlah aku memutuskan untuk mencoba ngamen. Jadi dulu aku masih kecil pernah ngamen. Mungkin kalau misalnya orang sekarang lihatnya aku udah enak gitu, tapi mereka belum tahu gitu kalau background aku tuh dulu pernah sesusah itu gitu. Nah jadi dulu berawal dari aku nggak bisa bayar sekolah, itu aku coba ikut sama teman ngamen. Karena aku pernah lihat kan teman sekelas aku tuh, kok dia jajannya banyak ya, padahal kan dia sama kayak aku gitu, nggak punya juga. Terus aku tanya, namanya Sri. Sri, kok kamu enak sih bisa jajan, sedangkan aku tiap hari tuh nggak bisa jajan gitu. Buat bayar sekolah juga bingung gitu kan. Aku kan ngamen, dia bilang gitu, ngamen tuh apa? Namanya masih kecil kan, jadi belum tahu apa-apa ya. Terus ngamen tuh nyanyi gitu, aku mau dong ikut gitu. Awalnya dia nolak gitu kan, ya wajar masih kecil kan. Aku ikut dia, terus cara ngamen gimana ya Sri gitu. Walaupun dia sebenarnya sih mau nggak mau ngasih taunya ya. Akhirnya aku belajar di situ bikin kecekan ngamen itu dari tutup botol, kayak tutup botol minuman gitu kan. Aku buat jadi kencengan, aku paku di kayu. Terus aku lihat dia dulu pertama cara dia ngamen, gimana sih cara ngamen? Oh begitu, oh naik angkot kecil, oh gitu-gitu. Akhirnya aku coba beraniin diri gitu, karena emang pengen banget terus tetap sekolah ya. Jadi aku coba ngamen, terus ikut 2 hari, dapat 2.000, dapat 3.000 gitu, pulang aku jam 8 malam. Sebenarnya kan pulang sekolah itu jam 5 ya, karena masih SD. Aku pulang jam 8 malam, terus mama aku nanya dari mana? Aku bilangnya dari abis main ke rumah Sri. Itu terus aku lakuin selama seminggu. Sampai akhirnya satu kejadian aku jadi naik angkot, terus aku kepental dari angkot. Tangan aku tuh patah, terus aku diantar sama salah satu tukang asongan. Di situ mama aku tahu aku ngamen gitu. Terus kenapa kok ngamen? Terus aku bilang, kenapa mau sekolah, soalnya kita udah gak bayar sekolah SPP. Tuh terus mama aku nangis, bilang, emang bener mau ngamen? Iya ma, gitu biar bisa sekolah. Terus karena mama aku bilang, ya udah kamu ngamen, bener ya kamu ngamen, nanti hasil ngamennya mama buat modal jualan. Nah jadi dari mulai sejak itu aku jatuh itu, akhirnya mama aku temenin aku ngamen, mama aku jualan agar gorengan gitu. Jadi hasil dari ngamen aku tuh diputar lagi sama mama aku biar jadi duit.
Kalau perjuangannya itu sebenarnya dari sebelum buka usaha, itu udah lebih berat sebelum buka usahanya sih itu. Nah makanya kenapa aku tuh tekad banget untuk kayak, oh gue harus bisa sukses nih, tapi cara sukses gimana ya biar bisa sukses gitu. Nah makanya itu menjadi salah satu pikiran aku untuk bisa punya usaha kayak gitu. SD aku udah fight banget gitu, karena mau gimana lagi kan, nggak ada pilihan gitu. Sedangkan aku juga nggak bisa nyalain keadaan mama aku gitu, karena mama aku kan juga pertama disabilitas gitu, dia punya keterbatasan gitu kan. Jadi aku nggak mau nge-push dia gitu. Jadi aku pikir ya udah aku bisa kok gitu. Tapi alhamdulillah dari aku ngamen itu aku bisa lulus sekolah. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan Bellasus ini adalah salah satu titik balik aku gitu. Maksudnya aku bersyukur banget bisa punya usaha yang bisa mengubah ekonomi aku gitu. Jadi dulu tuh pas aku ngamen sampai SMP. Terus mama aku mulai khawatir karena kan aku udah gede ya. Takutnya nanti aku di jalanan dia apa-apain sama orang. Akhirnya mama aku bilang, udah kamu berhenti ngamen biar mama aja yang jualan. Di situ kan aku kasihan sama mama aku, ya udah tua gitu jualan. Nah akhirnya di situ aku kepikiran, oke, gue yang penting dibiayain sama orang tua gue nih sampai SMA, lulus SMA, dan gue nggak boleh putus sampai SMA, harus kuliah apapun yang terjadi. Akhirnya aku alhamdulillah lulus SMA, aku beraniin diri untuk daftar kuliah, tapi kuliahnya pun di kampus biasa aja gitu di Depok, dan itu nggak kampus yang mahal-mahal banget. Akhirnya aku daftar kuliah. Di situ aku bertekad dalam diri aku kayak, gue harus bisa bayar kuliah pakai hasil gue sendiri nih, jangan sampai gue nyusahin ibu gue lagi gitu, mama aku lagi gitu, kasihan kan. Akhirnya aku kuliah sambil tanya-tanya ke teman-teman kelas, Beb lu ada kerjaan gak sih, Beb ada job gak sih, gue mau dong yang part time gitu. Dan alhamdulillahnya itu aku dapat, karena memang sebenarnya kalau kita mau ada usahanya pasti ada aja jalannya dari Tuhan ya. Ada situ aku dapat kerjaan sebagai sales, berawal dari sales dulu nih, gaji 1,5 juta, dapat lagi kerjaan marketing segala macam, sampai aku jadi alhamdulillah jadi lihai gitu loh, jadi marketing gitu. Bisa dikatakan aku tuh bisa punya tabungan bisa dari marketing, dari kerjaan itu, karena kan ada komisinya ya. Itu tuh benar-benar perjuangan aku banget menurut aku ya. Selain yang ngamen tadi adalah perjuangan aku, karena kenapa aku harus bisa balance nih antara kuliah aku sama jam kerja aku gitu. Karena kan kita kalau kerja nggak bisa kita yang diikutin kan sama kantor, tapi kita harus ngikutin gitu. Jadi aku karena jadi sales, jadi SPG gitu, tiap hari nih aku bangun jam 6 pagi, kuliah aku kan pagi sampai jam 1 siang. Terus jam 1 siang itu aku udah bawa seragam di tas aku. Jadi yang dimana teman-teman kuliah aku mungkin mereka pulang kuliah pada hangout, nongkrong, nonton gitu, tapi aku langsung berangkat ke venue tuh maksudnya ke mall-mall gitu, karena aku namanya sebagai SPG kan, jadi aku ke mall-mall ya kan. Nanti venue-nya berubah-berubah nih, ntar misalnya di Gandaria City, di Cikarang, di mana-mana gitu kan. Setiap hari itu aku lakuin selama 3 tahun. Jadi sebelum buka usaha aku udah ngumpulin, karena pengen banget gitu ya punya usaha, jadi aku kumpulin uang walaupun aku secapek apapun. Aku dalam hati gak apa-apa gue capek nih selama berapa tahun, tapi hasil capek ini jangan sampai gak jadi sesuatu. Nah akhirnya setelah aku 3 tahun lulus kuliah, uang aku belum terlalu cukup gitu kan, karena kan kerjanya part time kan, sampai aku kerja lagi terusin sampai 7 tahun. 7 tahun akhirnya terkumpullah alhamdulillah modal, dan aku beraniin diri untuk buka usaha. Pun itu nggak langsung besar gitu. Di situ pun bukan buka usaha langsung sukses, enggak, karena emang kan notabene keluarga aku kan nggak ada yang pengusaha ya. Jadi aku buka usaha benar-benar learning by doing, benar-benar belajar sendiri, cari tahu sendiri. Sampai satu ketika usaha pertama yang aku mau coba itu adalah cappuccino cincau. Karena itu lagi hits banget kan. Akhirnya aku coba berani diri, gimana sih cappuccino cincau, cari-cari tahu. Oh caranya adalah beli franchise-nya seharga 7 juta untuk dapat gerobak dan bahan-bahannya. Akhirnya aku coba nih, beraniin kan, udah bayar 7 juta, dapatlah tuh gerobaknya. Pas gerobaknya sampai rumah itu aku bingung, karena emang nggak pernah nanya sama siapapun kan, jadi aku bener cari sendiri, mau jalan ini gimana ya gitu, gimana jualan di mana gitu. Akhirnya di situ tuh aku gagal buka usahanya. Akhirnya dari cappuccino cincau itu aku belajar di situ, oh ternyata bisnis memang, maksudnya buka usaha itu memang nggak cuma cukup modal dan berani aja, tapi sebenarnya kita juga harus tahu nanti step by stepnya gimana, jualnya gimana, produksinya gimana, segala macam. Nah di situ aku makin pelajarin gitu, sampai dari kegagalan itu tetap kekeh pengen punya usaha gitu, kepikiran untuk buka salon. Aku kursus lah salon karena pengen punya keahlian kan, kursus salon. Sampai satu ketika aku ketemu salah satu temen aku, dia cewek seumuran sama aku dan dia masih muda tapi udah sukses. Tanya dong aku, Beb kok kamu sukses banget sih, masih muda udah bisa punya mobil ini, bisa punya ini. Dia bilang dia punya usaha fashion.
tokonya banyak, ada di Cempaka Mas, ada 7. Jadi aku agak miss gitu loh. Dia masih muda tapi udah punya 7 toko. Gimana nih caranya gitu. Aku tanya, infonya adalah dia belanja barang dari import nih, dari Bangkok segala macam. Akhirnya di situ ya, selama aku kursus salon itu ya kan, aku kepancing untuk kayak, oke, dia keren banget deh, sukses. Aku juga bisa nih kayaknya. Akhirnya aku mencobakan diri untuk coba berani ini. Berangkatlah aku ke Bangkok. Aku ajak temen aku, berangkatlah kita ke Bangkok. Setelah berangkat ke Bangkok, ya belanja nih udah senang ya kan, dapat barang segala macam. Belum tahu nih, habis uang tuh kan, habis uang. Pas aku pulang ke Indonesia, di situ aku baru tahu ternyata kita kalau mau beli produk dari luar negeri itu kita harus pikirin pengirimannya, terus juga pikirin juga ini produk kalau dijual biaya akomodasi segala macam balik modal nggak, ada untungnya nggak gitu. Akhirnya udah terlanjur belanja kan, uang udah belanja. Terus aku balik ke Indonesia, sampailah di imigrasi Bandara Jakarta. Di situ aku ketangkep sama orang imigran. Di situ aku baru tahu, oh ternyata prosesnya kayak gini ya, nggak bisa sembarangan gitu. Ditanya segala macam. Akhirnya aku kena denda, ya kan, berapa juta itu aku bayar. Akhirnya di situ singkat cerita adalah aku nggak untung belanja itu gitu, tapi karena udah terlanjur terjun ya kan, dan aku udah terlanjur beli bajunya, di situ juga step aku salah. Jadi harusnya kan kalau orang mau buka toko survei dulu dong, mau buka di mana, terus juga udah tahu lokasi di mana. Kalau ini enggak, aku beli baju dulu, baru kepikiran buka toko di mana. Nah alhamdulillah banget itu aku nyari-nyari tahu kan mall mana sih yang murah gitu, sampai dapatlah salah satu mall di Depok. Aku dapat posisi paling belakang ya kan, karena paling murah, ngincernya paling murah, yang penting bukalah aku di sana. Dan kita jualan, dan waktu itu 2015 belum banyak tuh yang jual baju fashion luar. Jadi aku salah satu yang bisa dikatakan baru nih. Jadi banyak nih customer yang datang ke aku dari segala kota gitu, maksudnya Bekasi, Jakarta, sampai Bogor semua datang ke toko aku. Walaupun memang dapat untungnya tipis kan karena tadi kena biaya mahal gitu ya, tapi toko aku laku. Jalan dari situ, namanya Bella Nova Clothing gitu. Jalan jadi Bella Nova Clothing selama 2 tahun. Jadi bolak-balik nih ke Bangkok, udah tahu caranya kan karena udah belajar. Oh ternyata harus pakai pengiriman segala macam. Sampai satu ketika setelah jalan 2 tahun, aku nemuin lagi masalah di situ. Problem adalah si grosir-grosir dari Tanah Abang ini udah mulai melek akan produk fashion impor. Kalau produk fashion impor tuh memang modelnya emang oke-oke gitu dan gampang lakunya. Akhirnya para bos-bos besar itu beli sampel satu-satu dari Bangkok itu atau Cina, dan mereka beli sampel satu, diproduksilah di sini. Jadi sedangkan aku kan dikirim dulu kan, ekspedisi 1 bulan baru sampai gitu, sehingga disitulah jadi kendala aku. Jadi barang-barang dari lokal nih udah pada jiplak barang-barang impor, sehingga aku udah nggak bisa dapat untung lagi. Nah disitulah aku kepentok. Tapi mau gimana lagi ya, karena kan aku udah terlanjur terjun kan, uang aku semua udah aku tumpahin di situ. Tapi uang udah jadi produk nih. Sambil aku mikir nih gimana nih, ini uang gua udah boleh hasil 7 tahun kerja, masa gua berhenti sampai sini aja gitu. Jadi mau nggak mau kan nggak ada pilihan lagi. Aku kepikiran kayak apa ya, peluang bisnis yang masih oke. Sampai dapatlah akhirnya aku kepikiran untuk buka sepatu, toko sepatu. Nah pas buka sepatu itu aku belanja dari supplier kan, belum kayak sekarang nih, belum produksi sendiri karena kan memang masih kecil kan. Karena uang aku itu udah kepake buat si produk baju aku, di situ aku coba beraniin diri ke mantan manajer aku dulu. Karena memang dulu sales aku kan bagus ya, aku minta tolong, bisa nggak Pak kalau aku pinjam dana sekian puluh juta. Akhirnya dari situ dikasih sama beliau dengan cicilan selama 3 tahun. Nah dari situlah terciptalah Bella Sus JKT. Kalau mereka lihat dulu perjalanan akunya seperti apa, itu sih sangat banyak rintangan gitu. Jadi kalau perkembangan bisnis aku dari, kan itu berarti aku mulai Bella Sus ini dari 2017 ya. Itu aku berawal dari toko offline, aku mulai melek akan media sosial. Alhamdulillah di situ waktu itu aku melek akan media sosial gitu. Sehingga aku mulai improve ke jualan online. Nah, dari jualan online itu aku bermula dari sewa 1 ruko di pinggir jalan di Depok Sawangan. Murah gitu. Berawal dari rekrut cuma 2 karyawan aja. Gitu, berawal dari orderan cuma 5 biji, orderan online, tapi aku udah seneng banget karena kan aku ada jualan offline juga kan gitu. Aku belum kepikiran nih kalau online bisa sebesar itu gitu. Lama-lama aku pelajaran tentang media sosial gitu, pelajarin cara iklan segala macem, karena dulu kan
semuanya aku bener-bener learning by doing. Jadi aku yang ngelakuin marketing, aku yang ngelakuin foto produk sendiri gitu, aku lakuin pakai diri aku sendiri gitu. Akhirnya itu improve, alhamdulillah naik, grow gitu kan, omsetnya dari 2, 5, 7 sampai 100, bahkan sampai pernah ribuan kita orderannya gitu, alhamdulillah banget. Kalau untuk karyawan itu aku dari mulai 2 orang naik lagi ke 5 orang, 7 orang, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir lebih dari 70 orang. Kalau sama tim produksinya gitu, alhamdulillah Bella Sus ini bisa dikatakan adalah titik balik ekonomi keluarga saya. Jadi saya udah bisa beliin mama saya rumah, mobil gitu. Setidaknya sekarang udah hidup bisa lebih layak. Kalau untuk produk saat ini kita udah laku minimal banget sih 200-300 sih per hari. Alhamdulillah, tapi kan dulunya juga nggak sebanyak ini mas. Karena kan dulu saya juga benar-benar ngerintis dari nol, cari tahu gimana caranya gitu. Kalau pencapaian pribadi aku, jujur dengan aku jadi owner sekarang gitu, alhamdulillah sih di diri aku juga improve banget gitu. Aku mulai berani untuk tampil di kamera, aku bisa untuk ngelit tim-tim aku gitu, yang dulunya aku cuma seorang SPG, karyawan marketing segala macam, nggak bisa ngomong apa-apa, aku bisa punya banyak waktu untuk mama aku, keluarga aku gitu. Sebenarnya sih kalau dari pengalaman aku ya, dari kecil gitu, kuncinya itu adalah ketika kita punya impian yang menurut kita itu besar, kita harus berani gitu untuk jalanin itu. Jangan banyak pikiran itu, ntar gue gini, yang penting jalanin dulu aja. Karena aku percaya ketika kita melakukan sesuatu dan niatnya baik, dan kita benar-benar full dengan tekad kita gitu, kalau kita jalanin dengan serius, insya Allah sih Tuhan kan juga nggak tidur ya. Pasti Tuhan juga lihat gitu apa yang udah kita lakuin. Dan mungkin karena dulu aku juga nggak punya pilihan ya, karena maksudnya nggak punya pilihan nih, mau kaya, mau bisa merubah ekonomi, gimana lagi gitu. Kerja kan saingannya banyak yang lebih pintar, banyak yang lulusan dari kuliah bagus gitu, kampus-kampus bagus gitu. Aku gimana nih caranya biar bisa sukses? Ya itulah kepikiran untuk buka usaha gitu. Kalau tantangan terberat dari bisnis itu sebenarnya ada banyak ya, tapi satu yang paling aku ingat terus gitu. Jadi pernah ada momen aku baru-baru bangun Bella Sus ini, kan toko sepatu aku rame nih, namanya kita usaha kan pasti ada kompetitor ya. Dan dulu aku juga belum produksi kayak sekarang, jadi kita ngambil di supplier yang sama. Dan kebetulan kompetitor aku itu lebih besar, terjadilah monopoli pasar, jadi di mana semua supplier itu nggak mau ngasih barangnya ke aku. Momennya itu pas banget, kenapa ini sampai kepikiran, maksudnya sampai kesimpan sampai sekarang itu karena mau lebaran. Seminggu lagi atau 2 mingguan dah, 2 minggu mau lebaran, itu kan biasanya semua toko-toko harus nyetok barang dong. Apalagi kan waktu itu lagi grow banget nih Bella Sus aku gitu kan. Terus aku mau belanja, ternyata nggak dikasih barang, dan ada salah satu toko yang ngasih aku barang nih. Seneng dong, seneng banget, alhamdulillah akhirnya dapat barang juga gitu kan. Belanja dong semua modal aku di situ untuk lebaran. Kita kan kalau belanja sepatu itu nggak bisa cek satu-satu ya. Akhirnya aku bawa berkarung-karung sampai nyewa mobil mobil bak kan, karena belanjanya mau banyak kan. Bawa pulang sampai rumah. Pas aku cek sampai rumah, ternyata aku dikasih barang reject. Itu yang ngebuat aku dulu sempet nangis. Karena kan itu modal lebaran ya gitu. Di lebaran kan semua pengusaha pengen dapat untung kan. Karena momennya itu untuk dapat uang gitu. Karena untuk dailynya setiap hari itu cuma buat putaran aja. Karena kalau sepatu kan modalnya lumayan besar ya. Gitu, jadi dia satu model sepatu tuh ada 3 warna itu ada berapa size gitu, jadi modalnya lumayan besar. Itu aku pulang sampai rumah, aku cross check satu-satu, ternyata barangnya reject. Ada yang soalnya udah mau copot, terus juga lemnya berantakan, terus juga pitanya copot gitu. Di situ aku sedih, kayak kok maksudnya kalau emang gak mau ngasih barang gitu ya bilang aja. Di situ aku nangis banget nangis, bilang ke mama aku, gimana ya ma, uang apa udah habis semua gitu. Terus di situ mama aku bilang udah sabar aja gitu, namanya usaha emang gitu. Sampai ketika akhirnya aku jualin, ada nih dari mama aku tambahan, jualin aja nih tabungan mama gitu kan. Akhirnya aku jualin. Di situ yang ngebuat aku bertekad banget. Aku mikir dong di situ, gimana ya caranya biar dapat barang, sedangkan mau lebaran, mau puasa gitu kan. Sedangkan si barang reject itu aku bisa dibalikin sama dia nanti, sama si grocer itu, tapi dengan konsekuensi uangnya balik sekitar 3 minggu. Bagaimana bisa gitu kan, sedangkan udah seminggu lagi mau lebaran. Otomatis aku kehilangan momentum dong. Akhirnya aku pakai uang mama aku nekat ke tempat supplier, aku cari tahu di mana sih tempat pusatnya gitu. Sampai satu ketika alhamdulillah sama Allah tuh dikasih jalan, dan ini jadi titik balik aku bisa sampai aku bener-bener bisa nge-growin bisnis aku ya. Akhirnya aku ketemu sama salah satu tim produksi,
kita kerjasama, aku minta tolong, Pak tolong bantu saya. Di situ saya bilang, saya di sini masih merakit Pak usaha saya dari nol, tolong bantu saya. Saya janji Pak, insya Allah nanti kalau misalnya bisa saya grow, Bapak tetap selalu sama saya. Dan sampai sekarang dia jadi tim produksi saya. Alhamdulillah dari situ justru malah kita sangat-sangat bisa sangat bersaing untuk harga jualnya, karena kan kita langsung produksi. Menurut aku salah satu pembelajaran banget, ternyata kalau bisnis itu memang nggak selalu mulus gitu. Kadang kitanya udah bener, ada aja dari mana-mana gitu. Nah emang bener juga sih, maksudnya rezeki itu dari Tuhan yang atur kan. Walaupun dari manapun kita berusaha, diusahakan sama orang untuk ditutup, jadi kalau emang udah jalannya pasti Allah temuin gitu. Kalau prinsip aku sih dari dulu ya, kalau yang aku pegang itu adalah ngelakuin sesuatu itu dengan niat yang kuat gitu, insya Allah sih ada aja jalannya gitu. Dan yang paling penting kita jangan sampai ngebuat orang lain rugi. Apapun yang kita lakuin itu pasti bakal balik ke diri kita, itu sih yang aku tanemin gitu. Kalau untuk motivasi diri aku ya keluarga sih gitu, itu yang ngebuat aku sampai ada di titik ini dan mau ngelakuin apapun sekuat tenaga aku ya buat keluarga sampai sekarang gitu. Masih sama sampai sekarang. Aku juga kan lagi nge-build podcast aku juga. Podcastnya itu penting gak penting, yang penting dibahas. Jangan lupa ya Mas, ikutin, subscribe. Harapan aku untuk Belasus dan apapun yang aku lagi lakuin sekarang ya, aku berharapnya sih kedepannya bisa lebih sukses, terus juga bisa lebih berkembang. Aku juga bisa ekspansi gitu. Mungkin nanti nggak akan ada Belasus aja, tapi mungkin insya Allah akan ada bisnis-bisnis yang lain gitu. Dan saat ini sih aku juga lagi bangun untuk podcast gitu. Podcast aku di channel Belanova TV. Insya Allah sih aku mau ada brand skincare juga. Nah buat kalian semua yang mungkin sama nih kayak aku, dulunya bukan orang punya, mungkin terlahir dari orang miskin gitu, bukan berarti kalian nggak bisa achieve sukses kalian. Ini terbukti di diri aku, di hidup aku, yang dimana aku dulu bukan siapa-siapa, tapi aku bisa dengan niat dan tekad aku yang kuat, yang bulat, dan pastinya niatnya untuk keluarga, aku bisa achieve kesuksesan aku sekarang ini. Saya Bella Nova, owner dari Belasus JKT. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.